Sahabat Salam, Bapak Yahweh yang memberkati. Amin. Ya, pada firman kali ini sungguh sangat luar biasa hambanya membawakan firman, yaitu tantangan kepercayaan. Ya, tadi temanya apa? Ingin percaya, tapi keadaan tersebutlah yang seakan-akan memaksa kita untuk tidak percaya. Ya, kadang-kadang kita ingin percaya bahwa Tuhan menolong, tapi seakan-akan dunia itu memberi kita itu bukan pertolongan, justru malah kok begini hidupku ya, kok seperti ini ya. Ya, itu yang membuat tidak percaya, itu yang memaksakan ketidakpercayaan. Ya, tapi ingatlah saudaraku, firman berkata bahwa kita memang berasal dari dunia, tetapi kita ini warga sorga. Amin. Kita berasal dari dunia, tapi kita warga surga. Nah, dari mana buktinya kita ini warga surga? Satu, nama kita tercatat di surga. Loh, kok bisa nama kita tercatat di surga? Firman berkata, barang siapa yang mengakui dengan mulut dan mengucap dengan mulut, mengakui dengan hati, mengucap dengan mulut, dia sudah menjadi anak-anak surga. Ya, apalagi firman berkata, waktu Yesua mengutus ke 70 murid, murid-muridnya datang. Lalu murid-muridnya berkata begini, Yesua, oh kami sangat bangga, kami sangat luar biasa. Banyak orang sembuh, banyak mujizat terjadi. Katanya kan 70 murid pernah baca ya. Lalu apa kata Yesua? Oke, bagus, bahagia. Tapi lebih berbahagia lagi kamu karena namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, artinya gini saudaraku, dunia ini sering saya bilang, dunia ini adalah menjanjikan kenikmatannya, tapi menghalangi kita masuk dalam altarnya, masuk dalam kekudusan Tuhan. Ya, dunia ini selalu menjanjikan, oh nanti kamu begini, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Tetapi itulah cara dunia supaya kita tidak ikut Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak masuk surga, saudara. Supaya kita tidak hidup dalam kekekalan. Supaya kita tidak masuk dalam hasyamaim, dalam kekudusannya. Kenapa kita tidak masuk dalam kekudusannya? Itu keinginan dunia ini atau setan, karena memang itulah targetnya. Target setan adalah mengajak saudara bukan ke hasyamaim. Target setan mengajak saudara ke neraka. Sekarang saudara mau nggak? Nggak mau kan? Nggak mau. Ya, makanya firman berkata, setan itu siang dan malam mengaum-ngaum seperti singa, mencari siapa yang dapat ditelan. Nah, siapa yang dapat ditelan? Yang dapat ditelan adalah dia yang imannya terhalang karena situasi, karena keadaan. Ya, sama seperti dibilang tadi, kita mau percaya tapi kita dihalangi situasi, keadaan. Ya, perikop hal ini di Markus 9 ayat 21 sampai 24 berkata, Tuhan, kalau engkau bisa, kau sembuhkan anakku ini. Lalu kata Tuhan, loh kamu bilang kalau engkau bisa. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia berpikir, dia mungkin sudah mendengar cerita tentang Yesua. Dia sudah dengar, oh Yesua bisa membuat mujizat, Yesua bisa menyembuhkan. Tapi kenapa anakku ini nggak sembuh? Tapi kenapa keadaan keluargaku ini begini? Tapi kenapa keuanganku seperti ini? Tapi kenapa anakku nggak pintar-pintar di sekolah? Akhirnya timbul lagi keraguan kepada Tuhan. Ya, ingatlah saudaraku, bukan situasi yang membuat kita dekat atau jauh dengan Tuhan, ya, tetapi kedekatan kitalah dengan Tuhan yang membuat kita bisa mengendalikan situasi. Amin.
Ya. Jadi saudaraku, di sini dikatakan jika engkau Tuhan bisa. Apa dikatakan Tuhan di situ? Di ayat 23, jawab Yasua, katamu jika engkau dapat. Apalagi selanjutnya, tidak ada yang mustahil bagi. Ya. Bagi siapa ini? Tidak yang mustahil. Bagi orang yang percaya. Selama ini kita berpikir tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu benar. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Itu benar. Tapi Yasua sendiri mengatakan tiada yang mustahil bagi orang percaya. Siapa orang percaya? Kita. Gak ada yang mustahil bagi kita. Gak ada yang mustahil. Ya, kita orang percaya saudara. Mengapa kita katakan kita orang percaya? Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Yang menerima adalah yang memiliki kuasa. Tetapi semua orang yang menerimanya, apalagi lanjut? Kuasa. Yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberinya kuasa. Bagaimana cara kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kita percaya dia meninggalkan tahtanya. Ya, kita percaya dia telah turun ke dalam kerajaan maut, wafat. Kita percaya dia bangkit, kita percaya dia naik, dan kita percaya dia turun kembali. Nah, kita percaya itu. Kalau kita sudah percaya itu, maka diberinya apa tadi? Kuasa. Saudara, pandang dulu tangan saudara. Tangannya, pandang. Ya, katakan, tanganku engkau berkuasa. Tanganku engkau berkuasa. Ya. Tangan saudara itu berkuasa. Tangan saudara bisa membuat berbahagia. Tangan saudara juga bisa membuat bersedih. Itu karena apa? Karena tangan saudara berkuasa. Itu makanya mendoakan itu tangannya begini. Karena dia berkuasa. Enggak begini. Ya kan? Itu karena tangannya berkuasa. Ya, amin. Jadi tangan saudara itu berkuasa, amin. Ya, jadi nanti doakanlah anak-anak saudara itu. Doakanlah siapa temannya. Doakan siapapun tetangganya. Kalau itu perlunya tumpang tangan. Aduh, makasih Bapak ya. Karena apa? Tangan saudara berkuasa. Ya. Amin. Karena kita berkuasa, apalagi selanjutnya dikatakan di situ diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim. Kalau kita sudah percaya, tangan kita berkuasa, kita menjadi anak-anak Elohim. Kalau sudah anak, berarti ahli waris. Ya kan? Ahli waris, apa yang diwariskan? Bukan hanya materi. Bukan hanya materi yang diwariskan. Apa yang diwariskan? Kesehatan, kepercayaan, iman, keteguhan hati, kuasa. Banyak yang diwariskan. Karena kita sudah menjadi ahli waris, anak. Tidak ada orang lain yang menjadi ahli waris. Ya kan? Bang Sehat ya. Nanti kalau udah punya anak, harta Bang Sehat banyak, Bang Sehat kasihnya sama tetangga sebagai ahli waris? Enggak kan? Sama anak ya? Sama anak sendiri kan? Nah, itu. Bukan sama orang lain, tapi sebagai anak. Diberinya kuasa supaya menjadi ahli waris. Ya. Jadi kita ini ahli waris. Amin. Nah, saudaraku, percayalah kepada Yasua. Ya, percayalah kepada Elohim. Percayalah dengan sepenuhnya. Karena saudara dijadikan bukan di pabrik. Ya, mengapa saya katakan di pabrik? Saudara dijadikan satu persatu. Buktinya saudara beda-beda. Satu persatu. Saudara beda-beda, tidak ada yang sama. Ada yang kembar di dunia ini, tapi tidak sama. Ya, kalau semuanya mirip, sampai suaranya mirip, tinggi badannya mirip,
pasti ada yang berbeda. Kenapa? Karena satu persatu saudara dibentuk. Satu persatu saudara diciptakan. Satu persatu saudara diperhatikan. Satu persatu saudara, dia tahu apa rencana dia untuk saudara ke depannya. Amin. Dia sudah berjanji saudara bahwa ke depan akan ada rancangan indah bagi saudara. Ya, amin. Tapi jadilah dulu anak. Jadilah dulu pewaris. Jadilah dulu sebagai orang percaya. Supaya apa saudaraku? Supaya kita terperhatikan. Kalau kita sudah diperhatikan, percayalah, tidak ada orang yang diperhatikan terlantar. Tidak ada orang yang diperhatikan sakit-sakit terus. Tidak ada orang yang tidak diperhatikan terus tertekan. Enggak, pasti ada bahagianya. Kadang turun tapi kembali lagi bahagia. Kembali lagi naik, turun kembali lagi naik. Amin. Tapi berdoalah, percayalah, Tuhan akan selalu mengangkat orang benar, orang percaya. Firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta. Maka situasi apapun yang terjadi, katakanlah, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku punya Tuhan yang luar biasa, yang membuat tanganku berkuasa. Amin. Demikian firman Bapak Yahweh.